Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, siang ini kita membahas materi PKN. Masih bab yang sama, tapi akhir dari bab yang ini ya, bab 1, 3.2 atau bab 1 mengenai konstitusional kehidupan berbangsa dan bernegara gitu ya. Kamu pasti akan ingat kalau saya review materi yang ini ya. Jadi materi sama, di mana wilayah negara Republik Indonesia itu ya sudah ditentukan di mana luas wilayahnya itu 5.180.053 km persegi. Jumlah pulaunya ada 13.466 pulau. Nah, berdasarkan deklarasi Juanda, beberapa minggu yang lalu kita sudah bahas mengenai deklarasi Juanda ya. Berdasarkan deklarasi Juanda, Indonesia menganut sistem kepulauan yang bercirikan Nusantara, archipelago prinsip ya, prinsip negara kepulauan. Batas lautnya kemarin kita sudah bahas juga mengenai laut teritorial ada 12 mil, terus kemudian zona ekonomi eksklusif itu sepanjang 200 mil. Baru ini adalah laut bebas gitu ya, dimana negara lain pun boleh ke sini ya. Negara lain pun boleh ke sini ya ke laut teritorial, hanya saja tidak mengambil ikan milik negara tersebut gitu ya. Tuh. Nah, landas kontinen itu mana? Landas kontinen itu dihitung dari daratan pantai gitu ya sampai sini gitu ya. Terus kemudian, nah ini pengertiannya ya, laut teritorial itu jalur lautnya itu 12 mil, laut dari garis dasar laut lepas ya, dari garis dasar ke laut lepas. Sebuah negara mempunyai kedaulatan sepenuhnya sampai batas laut teritorial, akan tetapi negara tersebut itu harus menyediakan jalur pelayaran lintas damai, baik di atas maupun di bawah permukaan laut. Jadi kalau misalkan tidak mengambil sumber daya alamnya nggak masalah gitu ya. Batas teritorial Indonesia itu telah diumumkan di Deklarasi Juanda, waktu itu menjadi Perdana Menteri ya di Indonesia, pada tanggal 13 Desember tahun 53. Kalau landas kontinen itu adalah kelanjutan garis batas dari daratan suatu benua yang terendam sampai kedalaman kurang dari 150 dpl. Sumber kekayaan alam yang berada dalam wilayah batas landas kontinen itu merupakan milik negara Indonesia. Gitu. Yang ini nih, yang ini. Yang ada di sini itu milik Indonesia, gitu ya. Jadi, pemerintah Indonesia itu berhak melakukan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam yang berada di wilayah landas kontinen, gitu ya. Pada tahun 1973, pemerintah Indonesia itu mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 73 tentang landas kontinen Indonesia di era Presiden Soeharto ya. Kalau landas teritorial, landas laut teritorial, zona laut teritorial. Kalau sini itu maksudnya yang ZEE-nya ya, batas zona ekonomi eksklusif itu wilayah Indonesia laut ya, selebar 200 mil yang diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia gitu. Ya dari pangkalnya tuh di sini nih kalau kamu lihat pangkal 200 mil dari sini sampai sini gitu ya. Di dalam batas ini, suatu negara itu berhak melakukan eksploitasi, eksplorasi, pengolahan, dan pelestarian sumber daya alam yang berada di wilayahnya. Gitu. Ini kalau batas-batas laut Indonesia itu kalau kamu lihat peta ya ini yang paling dekat dengan negara lain ya batas lautnya yang sebelah sini, sama juga yang di daerah timur ya, gitu perbatasannya. Batas-batas negara Indonesia secara geografis, untuk batas negara Indonesia bagian timur adalah berbatasan dengan langsung dengan negara Papua New Guinea. Kamu tahu lah ya Papua New Guinea berarti. Papua New Guinea dan juga berbatasan dengan Samudra Pasifik. Indonesia sebelah selatan itu ada Samudra Hindia, ada Australia, dan juga wilayah darat itu ada Timor Leste. Diperhatikan ya batas-batas lautnya ya. Nanti kita saya akan keluarkan ini. Sedangkan batas laut Indonesia bagian barat dengan Hindia ya, perairan negara India dengan Samudra Hindia juga gitu. Di sebelah utara itu berbatasan langsung sama Malaysia yang di Kalimantan ya. Indonesia dari Malaysia memiliki batas wilayah yang sama baik darat maupun laut. Wilayah darat Indonesia berbatasan Malaysia
adalah bagian utara Kalimantan yang tadi saya sebutkan, sedangkan kalau laut itu Selat Malaka. Jika batas wilayah darat Indonesia hanya kesentuhan dengan Malaysia, namun tidak dengan batas laut wilayah Indonesia sebelah utara. Kalau utara itu ada 5 negara ya, ada Malaysia, ada Singapura, ada Thailand, Vietnam, terus ada Republik Palau dan Filipina. Terus status keluarga negara Indonesia juga pernah kita bahas minggu-minggu yang lalunya gitu ya. Siapa saja menjadi warga negara itu ada ketentuan di pasal 26 Undang-Undang 45 ya. Yang menjadi warga negara itu adalah orang bangsa Indonesia asli dan juga bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang. Itu di pasal 26, isi pasal 26 ya. Yang kedua adalah penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal, baik WNA atau WNI, itu yang ada di Indonesia ya. Hal yang mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Nah, apa pengertian penduduk dan bukan penduduk? Sebenarnya kita sudah bahas waktu itu, tapi kita review ulang lagi ya. Penduduk dan bukan penduduk, kalau mereka yang bertempat tinggal dan berdomisili di dalam wilayah suatu negara, ya, sedangkan bukan penduduk itu adalah mereka yang berada di dalam suatu wilayah hanya untuk sementara waktu, gitu ya. Misalkan dia hanya turis gitu atau hanya bekerja selama berapa minggu atau berapa bulan gitu ya. Warga negara dan bukan warga negara, kalau warga negara itu adalah yang berdasarkan hukum merupakan anggota dari suatu negara tertentu bagi yang memiliki KTP atau terdaftar di, kalau anak-anak itu terdaftar di KK gitu, itu berarti warga negara sudah. Kalian kalau sudah terdaftar di KK keluarga dan keluarga kamu berwarga negara Indonesia, berarti kalian adalah warga negara Indonesia otomatis gitu ya. Sedangkan kalau bukan warga negara, mereka yang tempat tinggal di suatu negara tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan gitu ya. Misalnya pekerja seperti WNI di Singapura, WNI di Taiwan gitu ya. Asas kewarganegaraan itu ada sanguinis sama soli. Diperhatikan nih ya. Ini kayak rangkuman dari yang minggu-minggu sebelumnya. Sanguinis atau asas keturunan merupakan kewarganegaraan seseorang yang ditentukan berdasarkan dengan keturunan orang yang bersangkutan. Jadi keturunannya bapak kamu adalah keturunan dari Taiwan gitu, misalkan Thailand, berarti ya itu namanya ius sanguinis. Seorang yang dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan B, maka yang merupakan warga negara B. Gitu. Itu kalau menganut ius sanguinis keturunan. Jadi berdasarkan kasus ini, kewarganegaraan sang anak akan selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperhatikan di mana anak itu dilahirkan. Kalau soli itu kebalikannya dari sanguinis. Kalau soli itu adalah daerah, gitu, kedaerahan. Jadi tempat dia dilahirkan itulah diakui sebagai warga negara tersebut. Kayak misalkan seorang yang dilahirkan di negara B dan sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan A. Nah, maka ia adalah warga negara B. Jadi menurut asas tersebut, kewarganegaraan seseorang itu tidak terpengaruh dari kewarganegaraan orang tuanya. Karena yang menjadi patokan itu adalah tempat di mana sang anak itu dilahirkan. Benar ya, jadi seperti itu. Nah, untuk menjadi WNI itu ada beberapa syaratnya. Yang pertama ada naturalisasi biasa. Ini sudah disebutkan di pasal 9 Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2006. Jadi ada beberapa syarat untuk bisa menjadikan orang tersebut menjadi warga negara Indonesia secara sah gitu. Orang tersebut harus 18 tahun atau sudah menikah. Kalau misalkan dia sudah 14 tahun atau 17 tahun tapi sudah menikah, berarti boleh ya. Itu sudah memenuhi syarat pertama. Pada waktu mengajukan permohonan, sudah bertempat tinggal di Indonesia itu paling singkat tuh 5 tahun. Kalau berturut-turut ya, kalau nggak berturut-turut atau dia pergi-pergi gitu berarti 10 tahun gitu. Harus sehat, jasmani rohani, nggak boleh gila gitu, nggak boleh ODGJ gitu ya. Terus kemudian dapat berbahasa Indonesia, itu penting ya. Jadi mau menjadi warga negara Indonesia berarti harus bisa bahasa Indonesia gitu ya. Tidak pernah dijatuhi pidana dan selama 1 tahun atau lebih. Jadi harus bersih ya. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi kewarganegaraan ganda, kan nanti ada kasusnya adalah yang tadi bipatrid ya, apatrid kalau nggak punya kewarganegaraan, sedangkan bipatrid itu kewarganegaraan ganda gitu dan lain-lain. Ini sudah kita bahas waktu itu, silakan dicek.
di video sebelumnya. Naturalisasi istimewa itu kalau misalkan dia diberi ada ketentuan di pasal 20 gitu ya. Ini misalkan orang asing yang telah berjasa pada RI, misalkan diberi pilihan mau nggak warga negara Indonesia seperti Gonzales tuh, Cristiano Gonzales, pesepak bola ya. Ini ya, yang bisa menyebabkan hilangnya kewarganegaraan itu ya memperoleh kewarganegaraan lain tentunya ya. Terus atas kemauan sendiri, dinyatakan hilang, masuk ke dinas tentara asing tanpa izin, gitu ya. Ini udah kita bahas. Saya mau bahas mengenai ini minggu lalu banget ya. Ini mengenai kemerdekaan agama dan kepercayaan, gitu. Kemerdekaan agama dan kepercayaan itu karena prinsip ya, seseorang itu boleh memilih agama apapun di Indonesia selama agama tersebut tercatat ya. Dan membangun kerukunan umat agama. Nah, ada 3 kerukunan umat beragama, kerukunan umat agama. Yang pertama adalah kerukunan internal sesama umat agamanya. Yang kedua antar umat agama yang berbeda, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Gitu ya. Itu ini kemarin sudah kita bahas. Nah, perwujudannya itu adalah kerukunan antar umat agama, artinya kita harus sesama antar umat agama tidak diperkenankan saling bermusuhan gitu ya. Harus saling toleran, harus saling akur, rukun. Sedangkan kalau beda agama harus saling bertoleransi. Nah, kalau dengan pemerintah artinya harus hormat kepada aturan-aturan pemerintah. Karena pemerintah ya tujuannya mengatur masyarakatnya. Pasti poin positif di situ ya. Nah, ini yang perlu saya bahas ya. Ini terakhir dari paket 2, bab 2. Sistem pemerintahan dan keamanan. Substansi pertahanan dan keamanan RI itu sudah diatur di pasal 31 ayat 1 sampai 2 di mana semua pertahanan dan keamanan RI itu adalah tanggung jawab semua warga negara Indonesia. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan negara bukan tanggung jawab TNI aja atau polisi, tapi semuanya. Masyarakat sipil pun harus bertanggung jawab gitu dalam usaha pertahanan. Di undang-undang ya juga memberi gambaran bahwa kita tuh harus melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau disingkatnya adalah Siskan HAM Rata ya. Siskan HAM Rata ini adalah segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang mencakup seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, baik sarana, prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Itu ya HAM Rata gitu. Nah, ciri-cirinya adalah harus kerakyatan. Jadi orientasi pertahanannya itu di negara diabadikan oleh dan untuk kepentingan rakyat. Kesemestaan itu maksudnya adalah seluruh sumber daya nasional itu didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Kalau kewilayahan, gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara geografis gitu ya, sesuai dengan kondisi geografisnya. Diperhatikan ini Siskan HAM Rata. Kesadaran bela negara dalam konsep pertahanan dan keamanan itu sudah diatur di pasal 27 ayat 3, 30 ayat 1 tentang kesadaran bela negara. Jadi kesediaan berbakti pada negara dan berkorban demi membela negara. Kita hidup di sini berarti kita harus berterima kasih dengan negara kita dan harus membela negara kita gitu ya, sebagai kecintaan ya dan penghormatan kita sebagai warga negara gitu. Contohnya itu kayak apa? Contohnya itu selain untuk berperang, karena negara kita sedang tidak kondisi perang ya, contoh yang lain bisa dengan cara ikut dan mengamankan lingkungan sekitar gitu ya. Kalau misalkan aturan negara kita adalah jangan harus mengikuti 3M ya, masker ya, terus kemudian menjaga jarak dan mencuci tangan gitu. Ketika ada orang yang melanggar, kamu boleh menegur gitu ya, membantu korban bencana, menjaga kebersihan, mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok, dan mencintai produk dalam negeri. Begitu ya anak-anak. Jadi contoh bela negara yang perlu kamu lakukan sebagai siswa ya seperti ini. Ya kurang lebihnya bisa lah kalian gitu. Atau lagi kalau dalam hal politik ya, setiap tahun itu setiap tahun itu pemerintah mengadakan pemilu. Nah, kamu kalau udah usianya udah mencukupi atau bagi orang tua kamu ya, kamu ajak orang tua kamu dan juga kamu kalau udah 17 tahun itu juga ikut dalam andil demokrasi gitu ya, sistem demokrasi dan dengan pemilu gitu ya. Itu juga contoh bela
ke pedulian ya, pedulian kita terhadap negara. Oke, seperti itu anak-anak.